Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Arif Abdul Haq sebagai dosen pengampu administrasi pendidikan. Yang saya banggakan teman-teman Tadris Matematika 3A. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Sohifah dengan NIM 1908105023 dan Vivik Rahma dengan NIM 1908105027, kemudian Meliana Araswati Fitri dengan NIM 1908105033. Di sini kami akan mencoba memaparkan materi mengenai bimbingan konseling. Sebelum ke materi, saya akan menyebutkan beberapa pokok bahasan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua, fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, bentuk-bentuk kegiatan dan layanan bimbingan dan konseling. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Untuk pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Meliana Araswati Fitri ingin menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar individu dapat mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling, yaitu memfasilitasi perkembangan optimal peserta didik, baik dalam menyelesaikan studi, penyesuaian diri, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, mengatasi segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta mengembangkan potensi untuk memenuhi segala tuntutan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu asas bimbingan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, yaitu asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar proyek sasaran layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain. Selanjutnya, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, dan adat istiadat. Selanjutnya, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya, asas alih tangan kasus,
yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas. Selanjutnya asas Tutwuri Handayani, yaitu agar yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara penyeluruhan dapat menciptakan sesuatu mengayomi. Dan terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya kita ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling di sini terdapat 8 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa, sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh guru pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial, dan lain sebagainya dapat dihindari. Ada beberapa kegiatan atau layanan yang dapat diwujudkan berkenaan dengan fungsi ini yang bertujuan untuk mencegah terhadap timbulnya masalah. Yang pertama ada layanan orientasi. Program ini diberikan kepada siswa baru agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya yang baru secara lebih baik, sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Melalui program ini disampaikan berbagai hal kepada siswa seperti informasi tentang kurikulum, tata cara belajar, fasilitas belajar, hubungan sosial, tata tertib atau peraturan sekolah dan madrasah, sarana pendidikan, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan sekolah. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Melalui program ini akan diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa, sehingga bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa. Melalui data-data yang dikumpulkan bisa diperoleh secara lebih awal tentang siswa, sehingga bisa menjadi antisipasi terhadap munculnya berbagai persoalan pada siswa. Yang ketiga yaitu ada layanan kegiatan kelompok. Melalui program ini diharapkan siswa memperoleh pemahaman diri secara lebih baik. Selain itu juga meningkatkan pemahaman lingkungan dan kemampuan mengambil keputusan secara tepat. Kegiatan yang dapat diwujudkan berkenaan dengan fungsi ini yaitu diskusi kelompok, bermain peran, dinamika kelompok, atau kegiatan lainnya. Yang keempat yaitu layanan bimbingan karir. Program ini diberikan kepada siswa sebelum ia mengampu karir tertentu kelak setelah tamat sekolah. Yang kedua dari fungsi bimbingan dan konseling yaitu ada fungsi pemahaman. Melalui fungsi pemahaman ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbing. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan, sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Masalah yang dialami siswa juga merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh sebab itu, ia harus dientas atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Menurut Prayetno dan Erman Amti tahun 1999 menyatakan bahwa fungsi pemeliharaan di sini bukan sekedar mempertahankan agar hal-hal yang telah disebutkan di atas tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang. Implementasi fungsi ini dalam bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui berbagai pengaturan, kegiatan, dan program.
Yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan yang lainnya. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Yang keenam yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ketujuh yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Fungsi pengembangan itu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat, brainstorming, homeroom, dan karya wisata. Yang terakhir yaitu ada fungsi perbaikan. Fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengatakan mereka kepada tindakan atau kehendak dan produktif dan normatif. Jika fungsi-fungsi tersebut terlaksana dengan baik, maka peserta didik akan mampu berkembang dengan baik dan dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk kegiatan dan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu, sekurang-kurangnya diberikan layanan orientasi selama 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Materi kegiatan layanan orientasi ini terkait dengan yang pertama pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, kemudian peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, tentang organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa, kemudian kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, peranan kegiatan bimbingan karir, dan peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, informasi sosial, informasi belajar, dan lainnya. Tujuan dari layanan ini yaitu untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu, baik itu dalam bidang pribadi atau sosial maupun belajar. Nah, layanan informasi ini berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Materi dari layanan informasi ini terkait dengan yang pertama, tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyuluhan dan pengembangan. Yang ketiga, tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun.
Yang keempat, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Kemudian yang kelima, tentang pelajaran dan pembidangannya, seperti program inti dan program tambahan. Yang keenam, sistem penjurusan, kenaikan kelas, syarat-syarat mengikuti UN, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ada fasilitas penunjang atau sumber belajar. Layanan bimbingan dan konseling yang ketiga yaitu layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik agar menguasai materi belajar dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan pembelajaran ini ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Selanjutnya, layanan yang keempat yaitu ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Nah, materi kegiatan layanan penempatan dan penyaluran meliputi yang pertama, ada penempatan kelas siswa, program studi atau jurusan dan pilihan ekstrakurikuler. Yang kedua, membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik pengajaran maupun program pengayaan dan seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, kelompok belajar, dan organisasi kesiswaan. Selanjutnya, layanan yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Selanjutnya yang keenam, layanan konseling perorangan. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara langsung, tatap muka, dan perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan usaha dan pengentasan siswa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, pengenalan dan pemahaman permasalahan. Yang kedua, analisis yang tepat. Yang ketiga, aplikasi dan pemecahan permasalahan. Yang keempat, evaluasi, baik evaluasi awal, evaluasi proses, maupun evaluasi akhir. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Tahapan dari layanan konseling perorangan yaitu yang pertama, tahapan pembukaan. Yang kedua, tahapan penjelasan. Yang ketiga, tahapan pengubahan tingkah laku. Dan yang keempat, tahapan penilaian atau tindak lanjut materi layanan konseling perorangan. Kemudian yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama atau secara berkelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik secara individu maupun sebagai pelajar. Layanan bimbingan kelompok ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Gazda mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Beliau juga menyebutkan bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Kemudian yang kedelapan yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik secara berkelompok dan masing-masing anggota kelompoknya memperoleh kesempatan untuk pembahasan
dan pengentasan permasalahan pribadi. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling ini berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Hal yang membedakan antara konseling kelompok dengan konseling perorangan adalah dinamika interaksi sosial yang dapat berkembang dengan intensif dalam suasana kelompok, yang justru tidak dapat dijumpai dalam konseling perorangan. Nah, disitulah keunggulan dari konseling kelompok. Melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu anggota kelompok dicoba untuk dientaskan. Kemudian yang kesembilan ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik. Kemudian yang ke-10 yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.